Kotor celana gua. Kenapa muka lo Aldino? Pagi-pagi mendung banget. Kenapa sih? Gue sih oke. Lu tahu. Lihat dong itu Aldino mukanya tuh cemberut gitu. Oke aja lu. Guys, denger ya. Gue tuh mau banget kalau Chlorophyll Band itu jadi juara pas final nanti. Pokoknya kita harus tunjukin ke mereka, anak-anak IPS, kalau kita lebih baik dan lebih keren daripada mereka. Wih, gua suka semangat lo, tos dulu dong. Keren lo, kita bantai kita. Setuju ya? Final kita harus menang pokoknya. Tetap. Gila. Gue mundur dari band. Okta. Bentar dulu. Lu apaan sih? Lu mau keluar dari band? Hah? Emang ya, manusia kayak lo tuh gak bisa dikasih hati. Jangan mentang-mentang kita butuh sama lo. Lo bisa seenaknya nginjek-injek kita semua. Gak bisa kayak gitu. Apaan sih lo? Ar, udah. Lu jangan memperkeruh suasana. Kita denger dulu penjelasan dari Okta. Gak ada penjelasan, Man. Manusia kayak gini tipikalnya itu suka main-main sama orang. Gak ngargain orang. Lo mancing emosi gue banget ya. Ini informasi buat kalian semua ya. Gue bisa jamin gue adalah orang yang selalu menepatkan janji gue. Tapi sayangnya, salah satu dari kalian ada yang udah melanggar kesepakatan yang kita sepakatin dari awal. Apaan sih maksudnya dia? Salah satu dari kita. Udah. Mending kita ke kelas aja, ngobrol sama dia kan bisa nanti. Gimana band kita gimana? Kacau tau nggak? Udah Bel, udah yuk. Pak Basuki tenang aja. Saya yakin Kabel Band akan menang di babak final. Karena penampilan mereka itu nggak ada duanya, Pak. Bapak lihat sendiri kan? Pak Jaya, sudah ya. Pak Jaya nggak sadar kan? Kalau Pak Jaya ngomong begitu tuh sudah lebih dari 5 kali. Setuju itu, Pak. Mendingan energi Pak Jaya untuk mengajar. Bener banget, Pak. Lagi pula Pak Jaya gimana mau denger orang lagi sibuk pamer. Nih Pak Jaya, kalau Pak Jaya yakin anak IPS bakalan menang, Pak Jaya nggak usah banyak ngomong. Buktikan aja dengan bukti yang nyata dan konkret. Ada yang panas nih kayaknya. Karena penampilan anak IPA kacau balau. Itu juga masuk babak final karena faktor keberuntungan aja itu. Maaf Pak, Pak Jaya ini apaan sih kalau ngomong sembarangan kacau. Kacau dari mana lagi Pak? Emang Bapak nggak ngeliat tuh kemarin waktu anak-anak IPA lagi pentas. Lihat dong, Okta lagi main gitar tuh keren banget. Pak Jaya. Sudah. Budia, Pak Jaya, jangan mulai lagi. Kalau bagi saya, yang penting anak SMU Garuda itu bisa membanggakan sekolah. Mau itu anak IPA, mau itu anak IPS, nggak ada masalah. Yang penting bisa mengharumkan nama baik sekolah. Ya sudah, sekarang Bapak Ibu silakan kembali ke kelas masing-masing. Saatnya mencerdaskan bangsa. Iya Pak, baik Pak. Baik Pak, saya permisi dulu Pak. Saya juga permisi dulu Pak. Aja mau ngapain? Saya duluan. Lah, saya duluan dong. Saya mau keluar duluan. Tadi udah pamit duluan, Pak. Enggak, udah saya aja yang duluan. Saya duluan. Ih, Pak Jaya kenapa sih lupa arti kata ladies first? Cewek kok kayak gitu sih? Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Mari, Pak. Aduh, pakai mata dong Pak Jaya. Hati-hati Pak Jaya. Ada-ada aja. Pak Togar nggak mau dia. Silakan Pak Togar. Kalau jalan kenapa nggak hati-hati sih Pak Jaya? Aduh. Ternyata benar. Mantan suaminya Mila sudah keluar dari lapas 3 bulan yang lalu. Ini berarti benar. Madam Preti sudah merencanakannya dengan rapi. Sehingga aku tidak bisa ketemu dengan Hermawan. Pasti Madam Preti menyembunyikan dia di suatu tempat. Tapi bagaimana ya?
kalau sampai Hermawan tetap nekat menemui Mila dan Michelle tanpa sepengetahuan Madam Pretty. Wah, gawat, bahaya ini. Apa aku bahas ini aja sama Mila ya? Supaya dia bisa jaga-jaga. Sibuk sih. Telepon Mila sibuk apa dia lagi bicara sama kliennya ya? Pak. Ya, halo Pak. Kenapa Pak? Papa sudah sampai di Bandung, Ki. Ki, ada yang Papa mau bicarakan sama kamu. Sepertinya nggak tepat. Kalau aku bahas ini sekarang dan lewat telepon begini sama Rifki. Rifki pasti kaget dan panik banget karena khawatir sama Michelle. Ya, Papa mau ngomong apa ya? Ya, Ki, gini Ki. Papa mungkin agak lama di Bandung. Bisa jadi Papa akan nginep. Tapi Papa akan pulang kalau urusan Uni udah selesai. Malam ini juga Papa akan pulang kok, ya? Oh, ya udah, nggak apa-apa kok. Ya terserah Papa aja, senyamannya Papa aja ya. Yang penting Papa hati-hati di sana. Jangan lupa oleh-oleh dari Bandung. Pempek. Bercanda. Dah. Ya udah. Hati-hati juga kamu ya. Jadi, bokapnya si Dancer Boy lagi di Bandung. Jangan-jangan pergi sama Tante Pretty. Bisa-bisanya Tante Pretty nggak ngomong sama gua kalau mereka mau pergi ke Bandung. Gue yakin banget mereka pasti ke sana karena mereka mau ngurus pernikahan mereka. Awas aja ya Tante Pretty. Oh my god, ya ampun ini gaunnya keren banget. Pasti, aduh, ini pasti cocok banget kalau aku yang pakai, pasti makin keren. Aduh, pokoknya aku harus pakai nih, aku harus pakai. Secara aku nanti pernikahannya sama Mas Roy itu kan harus fenomenal, jadi barang-barangnya pasti harus yang mahal dong, nggak mungkin pakai yang murah-murah gitu. Coba. Tar dulu. Ini kalung, necklace-nya keren banget. Ini yang dipakai Angelina Jolie waktu di film terbarunya. Aku nggak salah. Pokoknya aku harus beli. Aduh, ya ampun. Jadi kalung nih, kalung udah berapa ya? Aku punya kalung itu sekitar udah 11 pasang. Terus ada yang... siapa sih orang lagi? Bocah lava. Halo, darling. Halo Tante, kok bisa-bisanya sih Tante pergi ke Bandung sama Om Roy, tapi nggak ngomong sama aku dulu? Tenang dulu, santai. Kamu bilang apa tadi? Tante ke Bandung? Ya nggak mungkin dong sayang. Ini tante sekarang lagi di dapur, lagi di rumah. Gimana di Bandung sih? Aduh, Tante nggak usah bohong deh. Aku jelas-jelas denger kalau Om Roy lagi di Bandung. Hah? Tunggu dulu. Kamu dapat info dari mana kalau Om Roy ke Bandung? Terus ngapain dia ke Bandung sama siapa? Ya, aku denger dari Dancer Boy lah. Emangnya Tante nggak bareng sama Om Roy? Oke, kalau gitu nanti Tante telepon kamu lagi, oke? Tante mau ada urusan dulu bentar, oke ya? Tante. Matiin lagi. Oh my god. Tadi Aldino bilang Mas Roy ke Bandung. Oh my god. Jangan-jangan Mas Roy itu ke Bandung sengaja mau cari info soal si Hermawan. Aduh. Dan terus nanti kalau misalnya Mas Roy udah sampai ke lapas, terus orang lapas bilang kalau Hermawan itu udah keluar dari sebulan yang lalu. Gimana nasib aku? Aduh, bakal kacau deh urusannya nih. Hubungan aku sama Mas Roy bakalan berantakan dong. Aku coba telepon Mas Roy. Ayo Mas, please angkat Mas. Angkat telepon aku. Aduh, kamu tuh kayaknya nantangin aku banget deh Mas Roy. Gimana ini? Oke, tenang Pretty. Berpikir. Oke, cari cara. Oke. Pokoknya sampai kapanpun
Aku nggak mau kehilangan Mas Roy dan nggak akan pernah kehilangan Mas Roy. Dan pernikahanku sama Mas Roy harus tetap berjalan. Aku harus jalan nih.